Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Bella Siregar. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu tentang asuransi pengangkutan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen saya yaitu Ibu Hajah Tuti Rastuti SHMH, mata kuliah Hukum Asuransi. Semoga materi yang saya berikan ini bermanfaat buat kalian dan semua yang menonton video ini semoga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menghadapi pandemi ini yang belum berakhir juga. Semoga kita berdoa pandemi ini akan segera berakhir. Alasan saya mengangkat topik ini adalah sekarang semakin banyak kegiatan pengiriman barang dan beberapa orang acuh terhadap perlindungan barang tersebut. Padahal asuransi pengangkutan barang ini sangat penting untuk dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan pengiriman barang untuk melindungi barang tersebut dari kerusakan-kerusakan, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena banyak sekali pasti resiko yang akan terjadi pada saat proses pengiriman barang tersebut, seperti halnya kebakaran, ledakan, kecelakaan alat angkut, hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa terjadi, mengingat waktu pengiriman barang itu tidak sebentar. Maka dari itu, di sini saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai asuransi pengangkutan atau biasa disebut juga Marine Cargo Insurance. Sebelum saya melanjutkan membahas mengenai kasus, saya akan memberitahukan apa sih asuransi pengangkutan itu. Nah, asuransi pengangkutan itu adalah asuransi yang menjamin setiap kerugian atau kerusakan pada saat mengirimkan barang yang disebabkan oleh resiko-resiko yang dijamin oleh polis asuransi pengangkutan tersebut. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kasus PT Jasara Harja Putra Pekanbaru terhadap nasabahnya, di mana PT Jasara Harja Putra ini harus melakukan ganti rugi terhadap nasabahnya tersebut. Nah, mengapa sih PT Jasara Harja ini harus ganti rugi terhadap nasabahnya? Kemudian jenis polis apa sih yang digunakan antara kedua belah pihak tersebut? Nah, setelah itu bagaimana ya akibat hukum dari kasus tersebut? Baik, sekarang kita akan membahas mengenai mengapa sih PT Jasara Harja Putra ini harus ganti rugi terhadap nasabahnya. Pada tanggal 9 September 2013, pihak tertanggung menyepakati dan menandatangani perjanjian asuransi dengan pihak PT Jasara Harja. Nah, objeknya itu yaitu BBM. BBM ini terdiri dari premium, Pertamax Plus, dan solar. Yang nilai pertanggungannya itu adalah 1.675.000.000 rupiah. Batas waktu perjanjian itu adalah 8 hari, di mana dihitung dari tanggal 20 sampai 28 September 2013. Nah, ternyata BBM tersebut harus hilang karena diakibatkan kerusakan pada mesin kapal, sehingga kamar mesin kapal itu mengalami kebocoran sesuai isi polis, di mana jika tertanggung mengalami kerugian, bahwa pemberitahuan klaim kepada pihak asuransi paling lama itu 10 hari dari waktu kerugian tersebut. Maka tertanggung di situ mengklaim 3 hari setelah kerugian terjadi. Dalam polis tersebut juga mengatakan bahwa pemberian ganti rugi harus dilakukan 30 hari setelah klaim itu diterima. Ganti rugi tersebut sebesar 1.256.250.000 rupiah. Untuk jenis polis yang digunakan antara PT Jasara Harja Putra Pekanbaru dengan nasabahnya itu adalah ICCC, yaitu Institute Cargo Clause C. Nah, Institute Cargo Clause ini memiliki 3 jenis lagi, yaitu ICCA, ICCB, ICCC. Nah, jaminan pengangkutan asuransi ini bersifat berjenjang, dari mulai jaminan yang standar sampai dengan all risk. Jadi kayak gini, ICCC itu adalah jaminan yang standar, kemudian jika bertambah lagi dengan resiko yang lain akan menggunakan ICCB. Kemudian jika ingin all risk adalah memakai ICCA. Nah, yang ketiga, apa akibat hukum dari kasus ini? Pada pasal 1238 KUH Perdata, PT Jasara Harja Pekanbaru ini dinyatakan lalai. Karena pasal tersebut mengatakan bahwa pihak berhutang dengan surat perintah dikatakan lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Nah, di sini PT Jasara Harja itu menunda ganti rugi, dan PT Jasara Harja Putra Pekanbaru ini baru membayar ganti ruginya itu 42 hari setelah klaim tersebut diterima. Karena PT Jasara Harja itu menganggap jumlah ganti rugi yang mereka akan bayarkan itu terlalu besar, padahal jumlah tersebut kan sudah ada di perjanjian polis yang
yang mereka buat dan mereka sepakati. Nah, PT Jasara Harja Putra Pekanbaru ini juga melawan hukum dengan melanggar pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Perasuransian. Kemudian PT Jasara Harja Putra Pekanbaru ini juga melanggar pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang perasuransian. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan adanya kejadian ini, PT Jasara Harja diharuskan untuk membayar sejumlah ganti rugi. Tetapi dalam kasus ini PT Jasara Harja tidak melakukan perjanjian sedemikian yang sudah dijanjikan. Maka PT Jasara Harja itu disebut sebagai lalai, melakukan kelalaian. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua adalah mengenai jenis polis yang digunakan oleh kedua belah pihak. Sudah jelas tadi dikatakan bahwa kedua belah pihak tersebut menggunakan jenis polis ICCC, yaitu jenis polis yang jaminannya itu standar. Dan juga kesimpulan yang ketiga adalah PT Jasara Harja melanggar peraturan yang telah ditentukan, yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah pasal 1238 KUH Perdata. Yang kedua juga PT Jasara Harja melanggar peraturan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2019 tentang perasuransian. Dan yang kedua juga PT Jasara Harja melanggar pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2019 tentang perasuransian. Sekian yang hanya bisa saya sampaikan mengenai asuransi pengangkutan ini. Jika masih ada kesalahan-kesalahan yang saya buat, mohon dimaklumi karena di sini saya juga masih dalam proses belajar. Dan jika tadi saya ada memberikan sedikit informasi yang dapat berguna untuk kalian, semoga informasi tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya, semoga kita semua sehat-sehat selalu dan bisa bertahan di masa pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa juga tetap melakukan hal-hal baik dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, menjadi warga negara yang baik tentunya.